Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel Ropia di Alba. Yang mudah-mudahan sahabat sekalian semua dalam lindungan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali saya akan mengulas sebuah tulisan yang pernah saya tayangkan. Kali ini ditayangkan di website terbitkanbukugratis.id dari Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan atau YPDB. Ulasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini berjudul Bergaul dengan Al-Quran. Para sahabat, secara bahasa Al-Quran berasal dari sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Sedangkan secara istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Serta membacanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua pengertian di atas menjadi kewajiban setiap muslim untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah benar-benar merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, termasuk bukan hasil pikiran dan tulisan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 4 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar di antara banyak mukjizat lainnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan surat Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la yatuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zuhira. Katakanlah, sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Setelah kita meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan kalamullah dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, maka menjadi kewajiban setiap muslim selanjutnya adalah berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat membacanya setiap waktu dan mengajarkannya kepada yang lain. Dalam hadis baginda SAW pernah bersabda, khairukum man ta'alamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Seorang muslim yang baik tidak akan menjadikan kitab suci Al-Quran hanya sebagai hiasan saja di dalam rumah, namun dia akan berusaha bergaul erat dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, berikut dengan memahami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Jika hal ini sudah menjadi kebiasaan setiap muslim, ditambah lagi dengan mendirikan sholat dan gemar berinfak,
maka mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar dan tidak akan merugi. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29, dan surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 121 yang berbunyi, Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca Alkitab, yaitu Al-Quran, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Alladzi atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Para sahabat sekalian, membiasakan diri bergaul dengan Al-Quran bukanlah suatu perkara yang mudah. Untuk mewujudkan hal ini butuh sebuah keistiqomahan dari setiap muslim. Salah satu caranya adalah dengan bergaul dengan para pecinta Al-Quran, sehingga antara satu dengan yang lainnya akan saling memotivasi dan berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Apabila setiap muslim sudah terbiasa dekat dengan Al-Quran, maka ia akan meraih apa yang menjadi tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk jalan bagi orang-orang yang ingin selamat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Bergaul dengan Al-Quran tidak berhenti hanya sebatas membaca, mempelajari, dan mengajarkannya kepada orang lain. Namun harus diiringi oleh rasa patuh dan tunduk atas setiap hal yang menjadi ketentuan hukum yang terkandung dalamnya. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Semoga kita semua dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mampu untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan cara bergaul dengannya melalui kegiatan membaca, mentadabburinya, dan mengamalkan setiap isi yang terkandung di dalamnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah para sahabat sekalian, ulasan singkat kita pada kesempatan yang berbagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang pada akhirnya nanti akan menghantarkan kita pada jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.